Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Taskia Dinda Putri dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu materi dari Matematika Ekonomi dan Bisnis, barisan dan deret aritmatika sebagai salah satu tugas ujian tengah semester dosen pengampu Ibu Irvia Eriza MPD. Ada 8 pokok pembahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama, pengertian barisan bilangan. Yang kedua, menentukan rumus suku ke N suatu barisan. Yang ketiga, deret bilangan. Yang keempat, notasi stigma. Yang kelima, barisan dan deret aritmatika. Yang keenam, suku ke N barisan aritmatika. Yang ketujuh, suku tengah barisan aritmatika. Dan terakhir adalah deret aritmatika. Pertama yang akan kita jelaskan, kita pelajari adalah pengertian barisan bilangan. Barisan bilangan merupakan kumpulan bilangan yang memiliki urutan dan disusun menurut pola tertentu. Pola barisan digunakan pada barisan bilangan untuk menentukan urutan suatu bilangan dari kumpulan bilangan. Contoh, ada bilangan 2, 4, 8, 16, 32. Di sini kita bisa lihat bahwa 2 ke 4 berarti 2 kali 2, 4 ke 8 berarti 4 kali 2, 8 ke 16 berarti 8 kali 2, dan terakhir 16 ke 32 berarti 16 dikali 2. Selanjutnya, menentukan rumus suku ke N suatu barisan. Menentukan suku ke N suatu barisan bisa dengan menambahkan suku sebelumnya untuk mendapatkan suku setelahnya. Itu adalah cara paling sederhana untuk menentukan suku ke N. Contohnya sebagai berikut. Suku ke N dari barisan aritmatika 2, 4, 6, 8, 10. Selisih dua suku berurutan adalah 2. Dan suku pertama adalah 2. Maka suku ke N adalah U2. Sama dengan 2N. Suku berikutnya adalah UN adalah 12. Sehingga rumus menentukan suku ke N barisan adalah UN sama dengan A tambah N dikurang 1 B. Di mana UN adalah suku ke N bisa 2, 4, 6, 8 yang sebelumnya. A adalah suku pertama dan B adalah beda atau selisih dua barisan suku yang berdekatan. Selanjutnya adalah deret bilangan. Deret bilangan adalah penjumlahan suku-suku dari barisan yang bersesuaian, seperti yang sudah dikatakan di slide sebelumnya. Jika barisan berkaitan erat dengan deret dan kelompok angka atau bilangan yang berurutan, maka deret merupakan jumlah dari suku barisan tersebut. Di sini ada 2 tabel, di mana barisan bilangan bisa dilihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan deret merupakan pertambahan dari barisan tersebut. 1 tambah 2, tambah 3, tambah 4, tambah 5, tambah 6, dan seterusnya. Selanjutnya adalah mengenai notasi stigma. Apa sih notasi stigma? Notasi stigma adalah penyingkatan penulisan dari sebuah deret. Jadi kalau kita punya suatu deret angka, kita bisa memanfaatkan notasi stigma itu untuk mempersingkat penulisan deret tersebut supaya tidak terlalu panjang. Di sini ada contoh dari penulisan stigma, di mana stigma digambarkan I adalah indeks, M adalah batas bawah, N adalah batas atas, UI adalah kalimat matematika yang bergantung I. M dan N merupakan bilangan bulat, di mana N tidak lebih besar tidak sama M. Cara membaca notasi stigma di atas yang sudah saya sebutkan sebelumnya, yaitu stigma dari I sama dengan M sampai N dari UI. Artinya,
Notasi stigma di atas merupakan penjumlahan semua UI untuk nilai I dari M sampai N. Contoh dari notasi stigma ada di sebelah sini. Jumlahkan semua I dimulai dari I sama dengan 3 sampai I sama dengan 6. Sehingga jika notasi tersebut dijabarkan maka akan menjadi seperti berikut. I sama dengan 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6. Selanjutnya mengenai barisan dan deret aritmatika. Barisan adalah daftar bilangan yang dituliskan secara berurutan dari kiri ke kanan, di mana ia mempunyai pola dan karakteristik dari bilangan tertentu. Barisan biasanya disimbolkan dengan UN. Sedangkan deret adalah penjumlahan dan suku-suku yang ada di dalam suatu barisan tertentu. Deret ini biasanya disimbolkan dengan SN. Kemudian, aritmatika sendiri adalah ilmu berhitung dasar yang mencakup penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian yang ada di dalam cabang ilmu pengetahuan matematika. Selanjutnya adalah suku ke N baris aritmatika. Rumusnya sudah dijelaskan sebelumnya. UN sama dengan A tambah ke kurung N dikurang 1 tutup kurung B. Di sini ada contoh dari soalnya. Terdapat baris aritmatika 12, 5, min 2, min 9. Lalu ditanya, berapakah nilai suku ke-7 pada baris tersebut? Diketahui A sama dengan 12, suku pertamanya. B, selisihnya sama dengan min 7. Jadi, U7 adalah BN plus buka kurung A dikurang B tutup kurung. Sama dengan 49 ditambah 19 sama dengan min 30. Jadi suku ke-7 pada barisan aritmatika tersebut adalah min 30. Selanjutnya suku tengah barisan aritmatika. Suku tengah barisan aritmatika hanya ada pada barisan aritmatika yang jumlah sukunya ganjil. Ada 5 misalnya di sini ada 5. 2, 5, 8, 11, 14 berarti suku tengahnya adalah 8. Sini ada contoh dari rumusnya. Biasanya barisan aritmatika dilambangkan dengan UT. Rumusnya UT sama dengan A tambah UN dibagi 2. T-nya sama dengan N tambah 1 dibagi 2. UN-nya adalah nilai suku ke N dan UT-nya adalah nilai suku tengah. Contoh soal. Diketahui barisan aritmatikanya adalah 28, 14, 20, 26, 32, 38. Lalu tentukan nilai suku tengah dari barisan aritmatika tersebut. Diketahui A sama dengan 2, UN-nya adalah 38. Maka suku tengah barisan aritmatika tersebut adalah UT, dimasukin rumusnya 2 ditambah 38 dibagi 2 sama dengan 40 dibagi 2, maka UT-nya sama dengan 20. Selanjutnya adalah mengenai deret aritmatika. Deret aritmatika atau biasa disebut SM adalah jumlah suku ke N pada barisan aritmatika. Sini ada rumus deret aritmatika. SN sama dengan N dibagi 2 buka kurung A plus UN, atau SN sama dengan N dibagi 2 buka kurung 2A tambah buka kurung lagi N dikurang 1 tutup kurung B tutup kurung. Yang dimana SN adalah jumlah suku pertama, A-nya suku pertama barisan aritmatika, B adalah selisih atau beda, N adalah banyak suku barisan aritmatika. Selanjutnya adalah soal dari barisan aritmatika. Di sini kita punya 27, 24, 21, 18. Jumlah suku pertamanya adalah diketahui A sama dengan 27, B-nya U2 dikurang U1 sama dengan 24 dikurang 27 berarti selisihnya min 3.
Jawab. Sn sama dengan N. N-nya berarti 20 dibagi 2. Buka kurung 2 dikali 27 ditambah 20 dikurang 1. Kurang lagi. Buka kurung min 3. Jadinya S20 sama dengan 10 buka kurung 54 ditambah 19 dikali min 3. Hasilnya adalah 10 dikali min 3. 10 dikali min 3 sama dengan min 30. Jadi jumlah dua suku pertamanya adalah min 30. Saya kira itu saja yang bisa saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.